para ulama al-afadil, serta para jamaah sekalian pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi palsu yang namanya Musailimah al-Kadzab ngomong nyombongin diri depan Rasulullah. Hei Muhammad, jatah engkau separuh bumi dan buat kami separuhnya lagi. Kenapa? Li'annaka anta nabi wa ana nabi. Sebab ente nabi, ana juga nabi. Begitu kata Musailimah al-Kadzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berdiam, tersenyum, melepaskan Musailimah sang pendusta. Kenapa hadirin? Kalau diajak diskusi susah orang model begini diajak diskusi. Rasul dapat wahyu, dia bilang ana juga dapat wahyu. Rasul mempunyai pengikut, mempunyai ajaran, dia juga punya pengikut dan punya ajaran. Oleh sebab itu, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau, "Gum ya Ali, bangkit hai Ali," Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bunuh Musailimah, kelar, enggak ada urusan. Saudara, para jamaah sekalian yang saya cintai, kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu telunjuknya berkata, "Gum ya Ali, gum ya Umar, bunuh Musailimah al-Kadzab." Orang sekarang bertanya mungkin, kenapa Nabi berdiam? Kenapa nggak keluar titahnya itu? Ini Nabi palsu yang sangat berbahaya. Tapi kalau itu yang terjadi, Yahudi dan Nasrani zaman sekarang tepuk tangan. Lihat Muhammad, lantaran dia takut ada saingan, Nabi benar-benar dapat wahyu, dia bunuh duluan supaya nggak terbuka rahasia kepalsuannya. Ini sebuah lembaran dari yang disebut fiqhus sirah, pemahaman tentang sejarah. Anda pikirkan sekali lagi, kenapa Rasulullah diam? Nanti cerita dirinya bakal mengungkap siapa dia. Tak perlu tangan Muhammad yang nantinya di suatu saat akan menimbulkan perkara kecurigaan para orang-orang yang dengki terhadap Rasulullah SAW. Para jamaah dan kepada para habaib saya minta maaf ini. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada satu figur, satu pribadi besar yang lebih digoda, lebih diganggu, lebih dihantam dengan berbagai fitnah sebanyak yang diberikan orang kepada Rasulullah. Dalam ceramah yang hanya 15 menit, saya tidak akan mungkin menyalinkan beberapa kata dari mulut-mulut Nasrani dan Yahudi yang menggugat nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sudah mati langkah. Mau ngapain dengan hadrat Rasulullah? Apa yang bisa kau lakukan kepada Rasul yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah yang jaga engkau dari kejahatan tangan manusia. Yang disebut sarjana, yang disebut peneliti, yang disebut muhakkikin dalam sejarah, udah tobat ketulung-tulung, nggak nyanggup mencari cacat Rasulullah. Apa sebab? Waktu Abu Jahal, yang di dalam dunianya sendiri disebut Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, Abu Jahal ditanya oleh temannya waktu mau perang dalam perang Badar, "Ya Abul Hakam, ma taqulu fi Muhammad? An-nabiyyun huwa am kadzdzab?" Hei Amr bin Hisham, Abu Jahal istilah Islamnya, Abul Hakam istilah merekanya. Apa pandangan engkau tentang Muhammad ini? Dia nabi atau pendusta? Marah Abu Jahal dengan pertanyaan itu. Kata Abu Jahal yang waktu itu menjadi musuh paling keras terhadap Rasulullah, dari telapakan kaki sampai ke ubun-ubun isinya benci dan dengki kepada Rasulullah. Tapi untuk menyatakan Muhammad salah atau pendusta dia nggak nyanggup. Dia bilang, "Mah min an taqula bi anna Muhammadan kadzdzab." Tutup mulutmu. Jangan sekali-kali kau berkata bahwa Muhammad pendusta. Para jamaah, ini musuh keras.
Kalau temen muji temen nggak ada masalah. Orang Jakarta bilang air laut siapa yang garmin. Sahabat menyanjung sahabat nggak ada soal. Tapi ini musuh. Waktu dalam keadaan sungguh, dalam keadaan serius, nggak sanggup mengutarakan kalimat buruk kepada Rasulullah. Dia cuma berdua pada waktu itu. Min an taqul bi anna Muhammadan kadzdzab. Uskut, diam ente. Jangan sekali-kali kau berkata bahwa Muhammad pendusta. Ulama berkata, al-fadlu bima syahidat bihil a'da'u. Keutamaan itu akan menjadi jelas bila telah diakui oleh musuh. Ahlan sahlan. Kalau udah musuh ngakuin, apalagi teman. Ini musuh yang teramat berat ini nggak nyanggup menjatuhkan Rasulullah bagaimana? Kalau dia nabi dan bukan pendusta, ya Abul Hakam, Abu Jahal, kalau dia nabi bukan pendusta, falima naqtul. Kenapa kita mau bunuh? Kalau dia bukan pendusta, tentu dia nabi. Kalau dia nabi, tentu kita mesti ikutin. Falima naqtuluh. Kenapa kita bunuh? Ente, pertanyaan ente betul-betul menusuk ke ulu hati. Kalau bukan posisi yang sangat gawat, anda nggak mau jawab pertanyaan ente, kata Abu Jahal. Ya, kan benar toh? Kalau dia bukan pendusta, tentu dia nabi. Kalau dia nabi, ikutin. Kenapa diperangi? Gan. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, semua datuk-datuknya orang yang dimuliakan Allah. Min anfasikum wa fitiraatin min anfasikum. Orang mahal. Kakeknya yang temuin itu air Zam-Zam. Kakeknya pula yang pegang itu kunci Ka'bah. Wa ana min abdi Syams. Apaan yang anda dapat? Dagang dia yang punya, nubuah dia yang punya. Kalau sekarang kita akuin kenabian Muhammad, kami dari abdi Syams dapat apa? Anda kalau ngerti fiqh sirah akan tahu bahwa urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masalah i'tikad, bukan kritik masalah moral, tetapi sekadar kedengkian yang diberikan oleh jahiliyah terhadap Rasulullah.